Amin. Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan ya Tuhan. Hanya bagimu-lah hormat, hanya bagimu-lah kemuliaan ya Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus, sekalipun kami di lembah kekelaman ya Tuhan, tapi kami tidak takut sebab Engkau beserta kami. Amin. Bahkan sekalipun badai dan topan menerpa kami ya Tuhan, kami berkata Tuhan, Kaulah gunung batu kami, Yes. kekuatan kami, Amin. bahkan penghiburan kami ya Tuhan. Ya. Oleh karena itu Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau datang dengan segala kerendahan hati kami kepada Tuhan. Kami mau menantikan Tuhan berbicara atas kami. Kami mencari wajah-Mu ya Tuhan, sampai Engkau berbicara atas kami Tuhan. Amin. Bapak, Engkau memberkati ibadah raya ini Tuhan yang dilakukan secara streaming ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap ibadah-ibadah dalam mesbah keluarga Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menjangkau mereka ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bahkan yang ada mungkin di luar negeri ya Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus bagi mereka Tuhan, yang sedang terisolasi di rumah masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tetapi karya Tuhan tidak pernah terisolasi bagi kami. Bapak, kami mau mendengarkan Engkau berbicara atas kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah kiranya hanya suara Tuhan, hanya kehendak Tuhan, hanya keinginan Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua yang akan mendengarkan isi hati-Mu. Kami mau buka hati kami seluas-luasnya ya Tuhan, supaya Engkau bebas berbicara atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu, WL Singer dan pemain musik, mungkin keyboard bisa tinggal. Shalom semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom bagi jemaat yang di rumah-rumah yang sedang melakukan ibadah streaming dari jauh. Saya menyapa Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Saya juga menyapa yang mungkin di kul-kul yang sedang bergabung dalam kul. Saya juga menyapa mungkin yang di luar, menyapa Berga. Hai Berga, mungkin yang sedang menonton. Jangan takut walaupun terisolasi, tapi karya Tuhan akan semakin meluas. Tuhan tidak pernah bisa dikekang. Juga Inov, Ari dan Terang yang ada di New Zealand. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Juga Kaleb yang ada di Jerman, selamat bergabung dalam ibadah ini. Dan mungkin buat semua pemirsa di rumah, dimanapun berada, mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin saya perlu perkenalkan diri saya, karena mungkin ada beberapa yang bukan dari jemaat ini yang bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Nama saya Gorga Simanulang dan saya pengerja di gereja ini, Bumi Bekasi Baru, GBMU Bekasi Baru, penggembalaan Bapak Pendeta Noah Ginting. Oke, baik. Oh, salam juga dari Salatiga yang sedang streaming dan juga mungkin ada keluarga saya yang ikut.
mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan saya untuk sesuatu yang berbeda. Judulnya adalah Tuhan menyediakan hidangan di lembah kekelaman, katakan amin. Saudara, beberapa minggu ini, mungkin 2-3 minggu ke belakang, kita sangat sibuk sekali menerima informasi-informasi mengenai wabah COVID-19 atau coronavirus ini. Kita menerima informasi lewat WA, sosmed, ada juga mungkin Instagram, ada juga Facebook, TV, dan juga mungkin dari teman-teman yang lain. Saya mau sampaikan bahwa lebih banyak berita itu membuat kita tawar hati, membuat kita panik, membuat kita bahkan bisa meruntuhkan iman kita. Dan juga mungkin kita dengar ada teman-teman kita yang dipanggil Tuhan oleh karena coronavirus ini. Kebetulan saya teman kira-kira 2 tahun yang lalu ada teman seorang dokter dan juga hamba Tuhan. 2 tahun yang lalu kami bersama-sama ke Israel dalam satu grup. Dan dia dipanggil Tuhan oleh karena terkena virus corona ini. Sangat sedih rasanya melihat masih ada fotonya bersama-sama dengan saya. Dan itu membuat kita mulai tawar hati. Ada juga satu orang dari adik kelas saya waktu kuliah. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Dia juga meninggal karena virus corona ini. Saya percaya mereka itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya mereka terus membacakan Mazmur 91 setiap malam. Bahkan di akhir hidup mereka saya percaya mereka teriak sama Tuhan. Dan bahkan ada yang berkata, rasanya sedih ya. Kok banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan? Kok banyak hamba-hamba Tuhan yang terkena dengan virus ini? Bukankah Tuhan yang berjanji? Bahkan kita juga melihat orang-orang terkenal, bahkan menteri, wali kota, pemimpin-pemimpin, artis, olahragawan, orang terkenal. Mereka juga terinfeksi oleh virus corona ini. Saudara, bagi kita, ada yang berkata, Tuhan kok sepertinya hamba Tuhan yang luar biasa dipanggil Tuhan. Sampai meninggalkan kita. Tapi saya mau sampaikan, kemenangan yang dimaksud Tuhan adalah kemenangan yang berbeda dengan pengertian dunia ini. Sebentar lagi kita akan Paskah, Bapak Ibu. Kita lupa ketika pendeta, ketika orang yang kita sayangi, ketika kita berkata orang ini sungguh-sungguh dalam pelayan, tetapi kenapa Tuhan panggil mereka? Tuhan mengingatkan kita, bahkan Yesus Allah kita yang kita sembah yang tidak berdosa itu mati di kayu salib. Apakah kita pikir itu kekalahan? Tidak. Tapi Yesus mau nyatakan bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga, itulah kemenangan orang-orang tebusan Tuhan, katakan amin. Memang secara manusia kita bersedih.
Tapi Tuhan mau tunjukkan kemuliaannya bagi kita. Dipanggil Tuhan atau tidak, itu hak mutlaknya Tuhan. Bagian kita adalah berserah kepada Tuhan dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Saudara, jangan cemas, jangan khawatir. Mungkin ada jemaat yang ditinggalkan oleh gembalanya atau pendetanya. Saya mau sampaikan murid-murid Yesus pada saat itu ketika Yesus mati di kayu salib. Mereka kehilangan arah, mereka kehilangan harapan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami seperti itu. Tapi Tuhan katakan, jangan khawatir. Amin. Saya percaya kalau Tuhan izinkan coronavirus atau COVID-19 ini terjadi di bumi kita, itu adalah seizin Tuhan. Firman Tuhan katakan rambut sehelai pun di kepala kita. Tuhan tahu dan atas seizin Tuhan, kalau rambut sehelai di kepala kita bisa rontok. Apalagi bencana sebesar ini. Pertanyaannya, mungkin semua kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa maksudnya Tuhan atas kejadian ini? Apa rencana Tuhan atas kejadian ini? Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan tidak salah mengizinkan wabah ini terjadi, saya mau sampaikan. Tetapi ada yang Tuhan mau pulihkan. Ada yang Tuhan mau pulihkan buat jemaatnya. Saudara, coba kita lihat Mazmur 23 ayat 4 dan 5. Saya mau bacakan Mazmur 23 ayat 4. Tadi kita sudah nyanyikan ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Dikatakan di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, saya mau sampaikan seluruh dunia sekarang sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Termasuk saya, termasuk Bapak Ibu, semuanya kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi saya mau sampaikan yang membedakan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, adalah berkata, aku tidak takut. Kenapa kita tidak takut? Karena firman Tuhan, sebab Allah beserta kita. Amin. Bukan berarti ada orang berkata, aku tidak takut. Tidak takut karena kebodohannya, karena kepeduliannya, ketidakpeduliannya. Atau karena dia panik. Bukan itu dimaksud Tuhan. Yang dimaksud Tuhan adalah kita boleh berkata, aku tidak takut. Karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kita. Saudara, minggu lalu Bapak Gembala kita sudah menyampaikan bahwa kita harus bijaksana. Coba kita lihat Amsal 27 ayat 12 dikatakan begini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saudara, ini wabah ini membuka saya tentang firman ini.
Baru paham saya di sini. Oh, itu maksud Tuhan. Kita tahu ada celaka. Kita tahu ada bahaya virus corona yang kita tidak lihat. Senjata kita cuman apa? Berdiam diri di rumah. Bayangkan firman ini jadi kenyataan. Dia bilang bersembunyi di rumah. Dulu ketika saya belum paham ini, saya pikir ketika ada musuh, mungkin ada kerusuhan, mungkin ada orang yang mau mengancam saya. Yang saya pikir kenapa saya berdiam di rumah? Saya akan melawan dia. Tapi sekarang Tuhan bukakan. Seberapa hebat pun orang sekarang ini, mungkin dia punya senjata nuklir, mungkin dia punya pedang yang panjang, mungkin dia punya senjata otomatis. Senjatanya cuman firman Tuhan, berdiam diri. Amin. Ayat yang kelima kita buka. Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, kepalaku penuh melimpah. Saudara, ini sesuatu yang sangat berbeda sekali. Ketika kita menghadapi peperangan, Tuhan malah menyediakan, malah menggelar meja makan di hadapan kita. Dia membentangkan meja makan bersama dengan makanan-makanan di atas meja itu. Saudara, ketika kita dalam perang, ketika kita ada musuh kita pasti panik. Boro-boro kita mikirin makanan. Tapi yang kita pikirkan adalah pertahanan kita. Tapi ini tidak. Amin. COVID-19 membuat kita banyak mengerti firman Tuhan. Dia bilang, anakku diamlah di rumah. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau selama ini mungkin kau menghadapi kelaparan, menghadapi masalah di pekerjaanmu, engkau mungkin bisa angkat tangan, aku bisa menyelesaikannya. Tapi saat ini, musuh kita, sepertinya Tuhan berkata begini, ayolah anakku diamlah, duduklah dengan saya. Ini hidangan yang aku sediakan bagimu. Kau tidak sanggup melawan itu. Jangankan melawan, melihat saja kita tidak sanggup. Mengetahui di mana jejaknya saja kita tidak tahu. Tapi maksud Tuhan di sini adalah aku menyediakan hidangan bagimu. Tuhan mau ngajak kita untuk makan bersama-sama dengan Tuhan. Saya selalu teringat sebentar lagi mau Paskah. Dia bilang, udahlah lupakan masalahmu yang di rumah. Lupakan masalahmu yang lain. Ayo duduk bersama dengan saya. Ada banyak berkat-berkat yang akan Tuhan berikan pada saat ini. Ada banyak makanan rohani yang akan Tuhan berikan buat kita pada saat ini. Dia bilang duduk dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Bagi saya ini sangat luar biasa. Saya mengaminkan ini adalah sesuatu yang baru mau Tuhan buat hidup saya. Dan saya juga percaya itu buat saudara dan saya. Saya percaya ini kita akan dibawa Tuhan ke sebuah level yang baru. Ke sebuah dimensi yang baru. Dimensi pengenalan kita akan Kristus. Akan berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bahkan dimensi kita di dalam dunia sekuler kita. Dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita akan berbeda. Saya mau sampaikan sekarang ini dunia berubah. Tuhan ubahkan dunia. Dan saat ini ada dua kelompok yang berjalan berbeda arah. Satu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, yang dilanda kepanikan, yang dilanda ketakutan. Tetapi ada satu kelompok yang Tuhan kasihi, yang berkata, aku tidak takut, sebab Allah besertaku. Amin.
siap menghadapi dimensi yang baru. Tadi WL bilang, it's time for breakthrough. Ini saatnya breakthrough. Saudara, saya mau sampaikan, breakthrough tanpa tantangan itu bukan breakthrough. Breakthrough itu ketika ada tantangan, kita keluar menjadi pemenang. Kita akan naik terus dan tidak turun. Ulangan 28 itu akan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Orang apa yang mau duduk sehidangan dengan Tuhan, yang mau duduk dengar-dengaran firman Tuhan, yang mau berlutut di hadapan Tuhan, itulah yang akan mengalami breakthrough. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menyadari kondisi yang sekarang ini, coba kita mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukur dalam segala hal, termasuk dalam keadaan yang sekarang. Apapun kondisi kita, Tuhan mengajak kita untuk mengucap syukur. Coba kita lihat, perhatikan, apa yang sudah Tuhan ubahkan, apa yang sudah Tuhan buat lewat bencana ini. Yang pertama, saya catat di sini adalah yang pertama. Lewat COVID-19, Tuhan mengembalikan mezbah keluarga, katakan amin. Tuhan mengembalikan mezbah keluarga yang mungkin sudah lama kita tinggalkan, termasuk saya. Saudara, ternyata wabah ini mengharmoniskan keluarga. Mungkin ada keluarga mungkin yang selama ini jauh bekerja di tempat lain, atau mungkin kuliah di tempat lain, atau mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan sehari-hari. Ternyata wabah ini mengumpulkan keluarga. Bahkan mungkin yang anaknya di luar negeri atau di tempat yang jauh, mereka melakukan ibadah keluarga pakai streaming. Mereka melakukan video call. Saya kira setiap orang mulai diubahkan Tuhan hari-hari ini. Seperti sekarang ini, di rumah-rumah ada mezbah keluarga. Dan saya percaya ada banyak diubahkan. Setiap hari ada yang buka mezbah keluarga, yang membuat mezbah keluarga di rumah masing-masing. Yang mungkin selama ini bahkan makan bersama juga jarang. Mungkin saling tegur sama juga jarang di rumah. Mereka hanya datang ke rumah mandi dan tidur, kemudian mereka pegang gadget masing-masing. Tetapi sekarang Tuhan latih kita untuk memperhatikan keluarga. Saya menyebut ini adalah back to Jerusalem. Kembali ke Jerusalem. Apa yang dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dia bilang di sini, kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, ada anak-anak Tuhan, ada anak-anak pendeta yang terkena narkoba. Bahkan ada anak pendeta hamba Tuhan yang bunuh diri. Kenapa bisa terjadi sementara bapaknya adalah orang hebat di luar sana yang berikan motivasi? Dia khotbah hati bapak. Dia khotbah gambar diri. Tetapi ada yang rusak di belakang. Ada yang rusak di belakang. Itu makanya firman ini katakan, engkau menjadi saksiku di Jerusalem. COVID-19 mengembalikan kita kepada keluarga. Membuat keluarga menjadi harmonis. Membuat keluarga mencari Tuhan.
Akhir-akhir ini saya percaya bukan hanya di jemaat kita, bukan hanya di Indonesia. Semua negara-negara yang melakukan lockdown, mereka pasti mencari Tuhan seberapa hebat pun mereka. Walaupun artis terkenal, walaupun orang yang gagal perkasa, mereka pasti bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Kita imankan ini adalah penuaian besar-besaran buat bangsa kita, buat seluruh dunia. Saya mau sampaikan ada sebuah pernyataan kebetulan dari anak saya yang perempuan. Dia bilang kemarin begini, saya melihat sesuatu ada yang Tuhan mau kerjakan buat semua kita manusia. Saya bilang saya kaget, loh apa itu? Namanya Aurel. Apa itu deh? Sebuah kebiasaan baru, jika dimulai selama 21 hari, maka itu akan menjadi kebiasaan terus menerus. Dia katakan itu dia sebuah observasi, dia lihat jika kita melakukan sebuah kebiasaan yang tidak pernah kita lakukan, dan kita lakukan itu minimal 21 hari terus berturut-turut, maka itu akan menjadi kebiasaan baru. Saudara, kita dengar bahwa stay at home, tinggal di rumah diperpanjang. Bahkan ibadah kita sudah sampai tanggal 10, 12, itu tetap ibadah di rumah. Saya percaya ini adalah rencana Tuhan. Tuhan mau mengubahkan lifestyle kita. Tuhan akan membuat kita supaya mesbah keluarga dilakukan setiap hari di rumah masing-masing. Bukan hanya kondisi sekarang. Ketika kita punya kebiasaan ini, saya percaya Tuhan akan disenangkan. Dan keluarga demi keluarga akan dipulihkan. Yang kedua, akibat COVID-19 atau coronavirus ini, kita diminta Tuhan mengembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, seberapa besar pun kita, seberapa hebat pun kita, ternyata kita tidak apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, kita tidak ada yang bisa kita sombongkan. Saudara, mohon maaf, ada pendeta besar, saya tidak perlu sebutkan namanya. Jemaatnya besar, meninggal karena terinfeksi virus corona ini. Saudara, yang paling tragis adalah bahkan istrinya sendiri pun tidak bisa mengantar dia ke tempat terakhir peristirahatannya. Kemudian yang paling tragis lagi, kira-kira seminggu kemudian istrinya juga ikut dipanggil Tuhan karena virus corona ini. Sangat sedih. Mungkin kita bertanya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Dan yang paling mungkin saya percaya buat keluarganya. Sebelumnya, saya mewakili jemaat di tempat ini, mengucapkan turut berbelasungkawa dan berempati yang sedalam-dalamnya buat keluarga yang ditinggalkan. Karena ini streaming mungkin nanti akan sempat didengar. Tetapi kami percaya, walaupun tidak ada ibadah penguburan, walaupun tidak ada banyak jemaat yang mengantar ke pekuburan, biarlah hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang kedua, kita baru saja mendengar bahwa almarhum ibu dari Bapak Presiden kita Joko Widodo sudah dipanggil Tuhan. Saudara, kita tidak melihat keramaian, kita tidak melihat acara besar. Sekalian juga kami mau sampaikan, Bapak Presiden kami turut berbelasungkawa dan berempati yang sedalam-dalamnya atas dipanggilnya ibu tercinta.
kami terus mendoakan Bapak supaya kuat. Saudara, saya catat apa yang dikatakan Pak Presiden kita. Dikatakan tidak usah ikut ke pekuburan. Doakan dari rumah. Ini artinya adalah kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus dikatakan, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ternyata wabah ini membawa kita ke pengertian Tuhan. Supaya kita tidak menyombongkan diri. Yang ketiga, virus corona ini ternyata membuat kita lebih peduli dengan sesama kita. Saudara, dengan adanya virus corona ini ada yang membuat berbeda dari doa kita sehari-hari. Selama ini mungkin kita sudah lupa mendoakan pembantu kita. Sudah lupa mungkin mendoakan PRT kita atau tetangga kita, kiri kanan. Tapi saat ini hampir setiap orang mendoakan pembantu rumah tangganya. Kenapa? Karena kalau pembantunya kena virus corona ini dia sudah pasti terkena. Kalau tetangganya kiri kanannya terkena, dia sudah ketakutan kemungkinan dia akan kena. Mulai berdoa sungguh-sungguh dengan kompleknya. Tetangganya sekitarnya mulai sungguh-sungguh berdoa. Kenapa? Karena di komplek kita kalau ada kedapatan, kita akan semakin takut. Kita juga sudah mulai sungguh-sungguh berdoa buat kota kita. Buat bangsa kita. Mungkin selama ini ketika kita berdoa untuk bangsa kita, presiden kita, mungkin itu hanya dilakukan pada saat doa syafaat. Tetapi saat ini mengubah kita, mengubah cara kita berdoa kepada Tuhan. Mulai memperhatikan satu sama lain. Coba kita lihat Matius 5 ayat 44. Dia bilang, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini baru nyata. Bahkan musuh kita, walaupun mungkin gak suka kita sama tetangga kita, ini nyata. Kita mulai berdoa untuk apa yang tidak kita sukai. Saudara, baru pertama kali ini saya baru baca Israel dan Palestina, mereka sedang gotong royong bersatu padu untuk melawan virus corona ini. Ketika mereka melockdown antara Palestina dan Israel, ada banyak pekerja-pekerja Palestina yang dirawat di Israel. Ada ribuan orang. Dan mereka bersama-sama melakukan kegiatan untuk melawan virus corona ini. Ini sudah mengubah paradigma dunia. Ini sudah mengubah tatanan dunia. Tidak hanya di keluarga kita. Tuhan ubahkan semuanya. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah perhentian sejenak. Wabah ini memaksa semua orang berhenti. Termasuk orang-orang yang sibuk dari pagi berangkat, pulang malam. Mungkin mereka sibuk terus dengan pekerjaannya.
Tapi sekarang mulai kita dipaksa untuk diam di rumah mencari wajah Tuhan. Yang sebelumnya mungkin orang mau ibadah, oh saya nggak sempat, saya teduh aja di mobil, saya teduh aja nanti di kantor. Tuhan menjadi second option buat kita. Tapi dengan perhentian sejenak ini, Tuhan minta kita untuk berhenti sejenak mencari Tuhan. Kita berhenti dari kesibukan kita. Yang biasanya traveling keluar kota, keluar negeri, kemanapun kita traveling, meeting segala macam. Tetapi kita mulai fokus di rumah. Tuhan mau minta supaya Dia diutamakan. Saudara, bahkan ada teman saya berkata begini. Sejak bekerja dari rumah, anak-anaknya itu senang sekali. Dia main setiap hari sama bapaknya. Dari pagi sampai malam, bapaknya bekerja dari rumah. Dia bilang, "Papa, ini yang sudah lama kami doakan. Bertahun-tahun kami doakan kondisi ini." Papa, anaknya tidak tahu COVID-19 apa, dia nggak tahu itu. Tapi yang dia bersyukur, Papa ada di rumah setiap hari. Haleluya. Ada banyak anak-anak yang disenangkan papanya. Oh, ternyata papanya ganteng, biasanya hanya pagi nggak dia lihat, pulang sudah malam, sudah lusuh. Dia tidur, bahkan jarang ketemu. Ternyata dia, papa ternyata lucu. Papa ternyata suka main. Saudara, hati bapak-bapak berpaling kepada anak-anaknya. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan ubah dalam hal ini. Ternyata juga bapak-bapaknya juga baru merasa. Dia bilang, teman saya bilang, baru pertama kali ini aku ngerasa fresh sekali. Setiap hari saya bisa stres, mau meeting ke sana, belum lagi ketemu customer, belum lagi ketemu bos. Saya happy banget hari ini. Bahkan saya sempat main game, anak-anak gamenya seperti apa? Oh, ternyata main game seperti ini, dia main game sama anaknya. Saudara, pemulihan Tuhan sedang terjadi. Amin. Kemudian yang kelima, dampak dari virus corona ini. Satu lagi, lingkungan hidup kita. Polusi udara global turun. Puji Tuhan. Saudara, selama ini para banyak pemerintah sudah mencanangkan bagaimana caranya menurunkan polusi udara di dunia ini. Ada yang membuat Car Free Day. Supaya apa? Supaya emisinya berkurang. Ada yang membuat program setiap mobil harus dicek emisinya. Ada bilang bekerja ke kantor itu naik sepeda aja. Tetapi tidak ada yang signifikan seperti sekarang. Tidak ada yang berubah dari polusi kita. Saya catat di sini tanggal 26 Maret kemarin. Kualitas udara Jakarta membaik menyentuh angka 62. Yang sebelumnya itu 155, bahkan pernah 183, kategori terburuk dibandingkan seluruh kota-kota yang ada di dunia ini. Tapi sekarang udara sekitar di seluruh dunia sudah membaik. Ini impian banyak orang, pemerhati lingkungan memimpikan ini, membuat banyak program, menghabiskan miliaran juta rupiah untuk hal ini. Tetapi bagi virus corona ini sangat gampang sekali. Dan yang saya perhatikan, virus corona ini, orang yang terjangkit virus ini, yang terpapar, yang terinfeksi virus ini, yang diganggu adalah pernapasan. Seakan dia bilang, "Hey, kamu sudah mengganggu dunia ini, kamu sudah mengganggu global." Diganggu pernapasan, kita tidak bisa bernapas. Kita mengingatkan, perhatikan udara, perhatikan oksigen, perhatikan sekeliling kita. Dan oleh karena dia membersihkan udara global di seluruh dunia. Kalau kita lihat di peta, coba cek di Italia. Itu jauh sekali menurun. Di Cina, di Wuhan itu sebelumnya kotor sekali, itu terpolusi, sangat berbahaya sekali. Tapi sekarang kita lihat foto-fotonya dari satelit, bahwa hampir di seluruh belahan dunia,
polusi udara sekarang bersih. Saudara, kembali lagi ke atas. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, ada maksud Tuhan. Marilah kita terus bergerak seiring dengan Tuhan. Tuhan katakan seperti tadi, aku menyediakan hidangan di lembah kekelaman. Aku menyediakan hidangan di depan musuh-musuhmu. Oleh karena itu, mari yuk terus cari wajah Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Pasti ada sesuatu. Saya percaya ada sesuatu yang mau dibuat Tuhan buat saya. Buat keluarga saya. Oleh karena wabah ini. Saudara, saya juga menginfokan kepada Bapak Ibu. Mulai sekarang berhentilah menyebar info-info yang menakutkan, yang membuat panik orang lain. Kalau Bapak Ibu terima itu cukup berhenti sampai di HP Bapak Ibu saja. Adik-adik semua. Kita ini adalah jemaat pembawa kabar baik. Berikanlah yang membuat orang bersemangat. Berikanlah orang sesuatu yang membuat iman mereka semakin kuat. Terakhir kita buka 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang WL Singer dan pemain musik. Sekalian saya tutup. Mari kita angkat tangan kita, baik Bapak Ibu adik-adik semua yang di rumah. Ayo kita berserah kepada Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan ya Tuhan. Kami boleh berkata Tuhan, pagi ini terima kasih Tuhan Kau mengizinkan virus corona ini Tuhan terjadi di bangsa kami bahkan dunia secara keseluruhan ya Tuhan. Kami sudah melihat bagaimana Engkau mengajarkan kami banyak hal ya Tuhan. Banyak hal yang sudah Kau buat bagi kami. Bahkan Engkau berkata sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta kami. Bahkan Engkau menyediakan hidangan bagi kami di depan musuh-musuh kami yaitu virus corona ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan kami makanan rohani yang berlimpah-limpah dan membuat kami semakin masuk ke sebuah dimensi yang baru. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang terus bergerak Roh Kudus yang baik. Terus bergerak rumah-rumah. Ada banyak mesbah rumah yang saat ini. Banyak orang-orang yang panik, yang ketakutan. Kami percaya Tuhan, roh yang tidak takut itu sedang mengalir buat kami sekarang. Amin. Kami menghardik pekerjaan si iblis yang menebar roh ketakutan. Kami membawa roh Allah yang membawa kami semakin bersemangat lagi bersama dengan Tuhan. Yang berkata kami tidak takut. Terima kasih Tuhan Yesus. Punyamulah hormat, punyamulah kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Kita sama-sama katakan amin.